Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang Bu Guru banggakan. Tentunya kalian masih tetap bersama keluarga di rumah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Serta tak henti-hentinya pula kita berdoa, semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Anak-anak, seperti biasa, marilah kita mengawali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia dengan pembahasan menarik kesimpulan dari suatu informasi, membuat komik dan poster. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ide pokok. Kali ini kita akan belajar menarik kesimpulan dari suatu informasi. Simpulan adalah inti dari sebuah bacaan. Kemudian informasi adalah sebuah berita. Informasi dibutuhkan oleh setiap orang baik untuk menambah pengetahuan, untuk berpendapat maupun untuk mengambil sebuah keputusan. Informasi dapat disampaikan melalui berbagai cara. Informasi bisa didapatkan dari orang-orang di sekitar ataupun melalui berbagai media. Contohnya koran, majalah, radio, televisi, dan sebagainya. Kemudian informasi dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya informasi yang disampaikan secara lisan dapat disimpulkan dengan benar sebagai berikut. 1. Mendengarkan sebaik mungkin informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi. Kemudian kita tentukan pokok-pokok informasinya. Setelah itu mencatat pokok-pokok informasi lalu merangkai menjadi sebuah kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, gunakanlah bahasa yang ringkas, padat, dan jelas. Selanjutnya anak-anak, ini terdapat sebuah informasi. Informasi apa yang kita dapatkan? Nah, sekarang kita baca bersama. Gajah Asia adalah hewan darat terbesar di Asia. Ada 3 subspesies gajah Asia yang dikenal, yaitu gajah Sri Lanka yang terdapat di negara Sri Lanka. Gajah India terdapat di India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, Vietnam, Kamboja, Laos, Cina. Dan gajah Sumatera terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Nah, kemudian apa kesimpulan dari informasi dalam sebuah bacaan ini? Kesimpulannya adalah macam-macam spesies yang terkenal. Paham kan anak-anak? Selanjutnya, membuat komik. Bu Guru yakin anak-anak sudah pernah melihat ataupun membaca sebuah komik. Kemudian apa yang dimaksud dengan komik? Komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon-balon kata atau dialog. Tujuan dibuatnya komik adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, atau informasi tertulis lainnya. Komik mempunyai bermacam-macam tema, yaitu tema komedi, fantasi, aksi, persahabatan, horor, religi, kemudian kehidupan sehari-hari. Lanjut ke ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik yaitu bersifat proporsional,
Dalam bersifat proporsional ini, komik sanggup membawa pembacanya untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam cerita komik tersebut. Kemudian kedua, humor ringan. Dalam humor ringan, penggunaan bahasa lisan dan mudah dimengerti oleh orang awam. 3. Bahasa percakapan. Dalam bahasa percakapan, dengan menggunakan bahasa percakapan sehari-hari akan lebih mengena bagi pembaca. Penyederhanaan perilaku yang menggambarkan moral atau jiwa pelaku. Pola perilaku dalam cerita komik cenderung untuk disederhanakan dan mudah diterka. Terakhir, bersifat kepahlawanan. Dalam bersifat kepahlawanan ini, isi komik cenderung membawa pembaca untuk memuja pahlawannya. Lanjut ke langkah-langkah menentukan komik. Apa saja langkah-langkah menentukan komik? 1. Menentukan tema. 2. Menentukan tokoh. 3. Menentukan plot. Menentukan konflik, menentukan ending, dan menentukan cerita. Di sini Bu Guru tampilkan gambar atau contoh sebuah komik. Bisa kalian perhatikan terhadap gambar tersebut. Selanjutnya anak-anak, poster. Bu Guru juga yakin bahwa anak-anak sudah pernah melihat poster. Lalu apa yang dimaksud dengan poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Nah, ini Bu Guru tampilkan contoh poster. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Kemudian yang kedua, ikan bergizi tinggi, sehat dan enak. Perhatikan dua dari poster tersebut. Di sana terdapat pesan. Pesan tentang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ketika kita memakan ikan atau kita mengonsumsi ikan, kita mengetahui bahwa ikan itu mempunyai gizi yang tinggi dan kita bisa menjadi sehat. Kemudian ikan tersebut dinikmati enak rasanya. Demikianlah penjelasan Bu Guru. Semoga bermanfaat ilmu yang kalian dapatkan hari ini. Pesan Bu Guru, tetap semangat belajar atau rajin belajar supaya mendapatkan nilai yang baik. Kemudian tetap menjaga kesehatan. Bu Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.